Ya, kembali dengan Kak Noven. Di topik hari ini adalah Feed on the Word, menghidupi firman sebagai nutrisi rohani. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan informasi, di mana informasi itu semuanya saling tumpang tindih, saling bersaing satu dengan yang lain, hendaklah firman Tuhan itu menjadi sumber utama di dalam kehidupan kita, sumber sejati yang murni bagi jiwa kita. Seperti tubuh memerlukan makanan untuk bertahan, untuk bisa kita beraktivitas juga karena ada energi dari makanan itu. Demikian pula roh kita itu memerlukan firman untuk hidup dan bertumbuh. Janji Tuhan hari ini yang akan Kak Noven share adalah dari Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai dengan 21. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dikutip dari Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai dengan 21. Akan Kak Noven bawa dalam Today Thought-nya apa? Menghidupi firman lebih dari sekedar membaca. Firman Tuhan bukan sekedar teks untuk dibaca, melainkan makanan rohani yang memberi kehidupan, seperti yang dikutip dari Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 21 tadi. Kita diajak untuk apa? 1. Memperhatikan firman, berfokus pada firman, memberi fokus dan perhatian penuh saat membaca firman, tidak terganggu dengan sosmed atau handphone atau apapun itu. Ya, coba belajar fokus, duduk tenang, diam, dan merenungkan seperti di Yosua 1 ayat 8. Ya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Nah, yang kedua itu mengarahkan telinga. Dari Amsal 4 ayat 20-21 tadi, ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 21 tadi. Yang kedua adalah mengarahkan telinga. Mendengarkan dengan hati yang terbuka, tidak hanya pakai telinga jasmani, tapi juga memberikan hati yang terbuka, menyiapkan hati yang terbuka, siap menerima pengajaran ataupun pewahyuan ilahi yang daripada Roh Kudus, ya, ataupun Roh Kudus juga bisa memakai para pengajar-pengajar Alkitab lainnya. Kedua tadi sudah, ya, menjaga telinga. 1 tadi memperhatikan firman, kedua itu mengarahkan telinga, ketiga menjaga mata, menjaganya di mata, terus menerus melihat dan merenungkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan berarti seharian matanya ngadep ke Alkitab atau ke handphone yang ada Alkitabnya, tetapi mata yang tertuju pada Alkitab dimaksudkan di sini adalah kita menyimpannya dalam hati, dan ketika itu digemakan dalam hati kita atau kita mendapatkan impresi, ya, kita bisa ingat, oh ini firmannya loh, saya pernah baca. Lalu setelah ingat, mau taat nggak dengan instruksi yang daripada Roh Kudus ini, ya. Jadi Kak Noven ulangin tadi, memperhatikan firman, kedua mengarahkan telinga, terus menjaganya di mata, yang keempat adalah menyimpan di hati, ya. Menginternalisasi firman sehingga menjadi bagian dari diri kita, ya. Mengizinkan firman itu hidup di dalam diri kita. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, paradigma apa yang perlu kita waspadai, ya? Banyak orang menganggap
membaca Alkitab itu sebagai kewajiban yang bersifat religius semata atau bersifat agamawi, bukan sebagai kebutuhan rohani yang vital bagi hidup kita. Itu paradigma yang harus kita waspadai ya. Nah, potensi apa yang bisa kita perhatikan dalam hal ini? Misalnya kita bisa terjebak pada sesat pikir, yaitu reduksi ritualistik ya. Menganggap membaca Alkitab hanya sebagai rutinitas tanpa makna mendalam. Karena disuruh mentornya, karena disuruh ketua komselnya, karena disuruh pendetanya. Jadi hanya sebatas sebagai rutinitas belaka atau karena kewajiban agamawi. Demi membaca Alkitab itu bukan bertujuan untuk membangun reputasi, tapi lebih ke arah membangun karakter dan kerendahan hati ya, terutama dalam kerendahan hati ya. Nah, koreksi terhadap reduksi ritualistik ini, koreksinya adalah firman Tuhan itu harus kita sadari hidup di hati kita dan aktif. Bisa kita baca dari Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Jadi dikutip dari Ibrani pasalnya keempat ayat 12. Demikian tadi firman Tuhan. Penekanannya apa? Yang mampu mengubah dan memperbarui hidup kita. Landasan Alkitab dan maknanya apa ya? Kita bisa lihat dari Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai dengan 22. Sebentar ya, Kak Noven salah ketik. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan, Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Demikian dikutip dari Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu apa makna eksegesis dari Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22 ini? Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa keterlibatan aktif dengan firman membawa kehidupan dan kesembuhan. Ya. Kita diingatkan pada ayat 20 tadi, Amsal 4 ayat 20. Perhatikanlah perkataanku, bukan perkataan Kak Noven ya, tapi perkataan firman Tuhan. Apa yang diajarkan melalui firman Tuhan ini? Ya. Diingatkan juga di ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya apa? Kita harus punya fokus kepada firman Tuhan. Jangan kita hidup sama fokus kita hanya kepada sosmed, atau kalau remaja pada game ya kan, atau lucu-lucuan dari sosmed juga, atau kalau dewasa muda fokusnya pada hanya fokus pada mencari uang dan relationship misalnya ya. Tapi kita harus diingatkan, pahami, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Yang kita simpan nomor satu
jangan ada berhala, ya, jangan ada berhala. Prioritas kita yang utama adalah firman Tuhan dan transformasi karakter seperti Kristus mau. Oke. Karena apa? 22 itu berdampak pada kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, bagi kita yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan juga pada tubuh kita, pada pola pikir kita, pada cara pandang kita terhadap sesama, terhadap Tuhan. Makanya kita harus fokus pada firman Tuhan, punya prioritas tersendiri untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan terkait dari topik yang Kak Noven bawa ini? 1. Konsisten dalam membaca firman Tuhan. Menjadikan membaca firman Tuhan itu sebagai kebiasaan harian yang tidak tergantikan. Sama halnya kita makan sarapan, kalau ada yang kebiasaan sarapan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Atau kalau yang sudah biasa intermittent nggak sarapan pagi, tetapi ketika makan siang, ya kan kita bisa barengin dengan membaca firman Tuhan, ya. Terus yang kedua, merenungkan dan mengaplikasikan firman. Tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan menerapkan firman dalam kehidupan. Percuma baca banyak-banyak ayat kalau cuman lewat, nggak diingat sama sekali, nggak direnungin. Ini maknanya apa, ini apa gitu. Membaca banyak-banyak itu ya tujuannya misalnya khatam, oke lah Kak Noven ngertiin. Tetapi kalau sepanjang umur Kak Noven mengajar matematika, fisika, kimia, orang banyak hafal rumus tapi nggak ngerti cara mempraktekannya, percuma. Atau ketika Kak Noven masih aktif dalam dunia bela diri, banyak menghafal gerakan-gerakan jurus tapi nggak ngerti cara mengaplikasikannya dalam kehidupan, itu percuma. Kita nggak disuruh koleksi jurus ataupun kita koleksi firman Tuhan tapi tidak tahu cara menghidupi firman Tuhan itu. Hanya sebatas kepuasan intelektual. Ya, jangan terjebak masturbasi intelektual. Demi kepuasan intelektual semata kita menghafal untuk membangun reputasi, wah jago Alkitab. No. Alkitab itu untuk dihidupi, bukan dipamer-pamerin menghafal Alkitab. Ya, pahami, sadari. Refleksinya, 1. Apakah kita benar-benar masih lapar akan firman Tuhan? Masih ada penasaran dengan firman Tuhan? Masih pengen belajar tentang firman Tuhan? Kedua, ya, apakah firman itu masih punya value dalam hidup kita? Apakah kita mau synchronize value itu dengan value hidup kita dengan firman Tuhan? Bukan mencocokkan hidup kita ke firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang menjadi kaca bagi kita untuk melihat diri kita itu sudah lebih baik atau tidak. Misalnya dengan berkaca pada Galatia 5 mengenai buah roh, ya, yang memiliki 9 karakteristik. Itu kalau interpretasi Kak Noven. Terserah apa interpretasi hamba Tuhan yang lain, tetapi dalam buah roh ini hendaklah kita berkaca dari 9 karakteristiknya itu. Yang ketiga, bagaimana firman Tuhan mempengaruhi keputusan dan tindakan saya dalam keseharian kita. Jadi setelah kita tahu, kita harus sabar, pengendalian diri, nah itu harus dipraktekkan. Bukan berarti Kak Noven sudah perfect dalam hal mempraktekkan ini, tetapi hendaklah ketika firman itu diingatkan dalam hati kita, kita langsung mau memilih untuk taat. Ya, sebuah ilustrasi singkat. Seorang petani yang setiap hari memberi makan ternaknya dengan makanan bergizi akan dapat bisa melihat dengan jelas pertumbuhan dan kesehatan yang baik pada hewan-hewan tersebut, pada tambun-tambun montok gitu. Ya, demikian pula kita
Ketika kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan setiap hari, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat dan kuat. Dasar Alkitab yang perlu kita hafalkan untuk seminggu ini atau kita pahami atau telusuri, kita akan ambil dari Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu juga sudah dibukukan menjadi Alkitab. Jadi kita harus baca Alkitab. Roma 10 ayat 17. Kalau kalian masih hafal, kita buka sama-sama. Iman bertumbuh. Masih ingat? Roma 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian firman Tuhan ya. Nah, menurut pandangan Kenneth Hagin dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 21, terdapat 4 langkah mengambil obat dari firman Tuhan. 1. Memperhatikan. Kedua, mendengarkan. Tidak membiarkan firman menjauh dari mata kita. Ya. 2. Dan yang ketiga, menyimpannya di dalam hati. Ya. Jadi tidak membiarkan tadi 1 adalah memperhatikan, kedua mendengarkan, yang ketiga tidak membiarkan firman menjauh dari mata kita, dari hati kita, ya. Dan yang keempat tadi sudah dijelaskan, yaitu jangan lupa menyimpannya di dalam hati, ya. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Nah, bagaimana membuat journalingnya? Ya, journalingnya Kak Noven tuntun. 1. Apa ayat firman Tuhan yang paling berbicara keras atau berbicara pada saya hari ini, pada kita hari ini? Apa firman Tuhan yang paling berbicara keras atau berbicara secara halus mungkin juga kepada saya hari ini? Ya. Ketika kita belajar dengar-dengaran sama Tuhan, terkadang suara Tuhan itu tidak keras loud yang seperti itu gitu loh, seperti loudspeaker, bukan. Kadang-kadang halus sekali. Tetapi mau nggak kita taat dan langsung berespon benar? Yang kedua, bagaimana saya dapat menerapkan ayat tersebut dalam kehidupan saya? Atau bagaimana kita dapat menerapkan ayat tersebut dalam kehidupan kita? Sebuah selingan joke. Mengapa Alkitab tidak pernah kehabisan baterai? Karena firman Tuhan adalah sumber energi yang tak pernah habis. Ya. Lalu kita akan masuk. Mengapa sih kita harus melakukan itu semua tadi? Mengapa penting sih membaca firman Tuhan setiap hari? Karena firman Tuhan itu memberi kehidupan. Ya. Karena firman itu memberi kehidupan. Kedua, memberi petunjuk. Yang ketiga, memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Karena manusia tidak mungkin luput dari masalah kehidupan atau tantangan kehidupan. Manusia yang tidak mengalami masalah kehidupan atau tantangan kehidupan, dia akan jadi bayi rohani yang spoil kemungkinan. Ya, spoil kid dalam Tuhan. Atau juga bisa kalau dia sudah tidak mengalami tantangan dan masalah dalam kehidupan, kemungkinan dia sudah mati dan gak mungkin mendengar konten Kak Noven. Kemungkinan fallacy yang perlu diwaspadai antara lain menganggap, ya, sesat pikir yang seperti apa, menganggap bahwa cukup mendengarkan khotbah tanpa membaca firman sendiri. Hanya nyaplok dari hamba Tuhan, terus gak mau menggali sendiri firman Tuhan. Itu
tidak sehat. Itu tidak mendapatkan pewahyuan yang fresh dari Tuhan. Itu bisa dibilang second grade-nya. Kalau kita hanya mengandalkan daripada firman Tuhan. Kalian dengar dari Kak Noven hari ini pun tetap kalian harus menggali sendiri. Sudah menggali, membaca, merenungkan, diskusikan. Kenapa? Supaya tahu apa yang dipelajarin itu salah atau benar, atau hanya asumsi pribadi. Karena iman itu akan terjebak pada subjektivitas orang tertentu doang kalau tidak di cross check ataupun dianalisa ulang. Seperti contoh pengalaman seseorang waktu masih SD SMP, kita tanya persahabatan itu apa definisinya. Mungkin karena masih polos, masih naif, ya indah pandangannya tentang sahabat. Tetapi ketika sudah mau masuk ke fase SMP SMA, sudah mulai rasanya di backstep atau dikhianati gitu ya, dijulitin atau apapun itu, terus istilahnya diisolasi orang gitu. Nah, lantas otomatis definisi sahabat itu akan berubah. Begitu dia masuk dari SMA ke kuliah, mereka belajar bahwa mulai ada yang namanya suka sama pasangan lawan jenis gitu loh. Suka dalam konteks romantis ya, atau punya juga koko dan cici yang selisih setahun atau 2 tahun di atas ataupun di bawah untuk teman ngobrol, lalu kehilangan sahabat. Itu akan mengubah lagi konteks, mungkin definisi atau bobot arti persahabatan itu. Demikian juga iman. Ketika SD SMP mungkin definisi iman kita seperti apa, SMP SMA definisi iman kita seperti apa. Ketika SMA kuliah berubah lagi, bukan berubah tapi bertambah bobotnya tentang iman. Nah, jadi mau nggak mau iman itu akan bersifat subjektif, tapi untuk kita tidak salah mengartikannya, kita harus bertanya, mendiskusikannya supaya kita tahu apakah pengertian iman itu sudah lebih mendekati pada kebenaran. Nah, koreksinya dari tadi menganggap cukup mendengarkan khotbah tanpa membaca firman Tuhan, koreksinya adalah bacalah. Jadi membaca dan merenungkan firman secara rutin, secara pribadi adalah penting untuk pertumbuhan rohani kita yang sehat. Ya. Nah, dalam kerangka pemikiran secara teologisnya, ya, ada statement yang mengatakan bahwa membaca Alkitab adalah kewajiban religius. Tapi ada yang kontra juga, kontra posisinya. Misalnya, membaca Alkitab adalah kebutuhan rohani yang vital. Ya enggak? Yang satu bilang adalah kewajiban religius, yang satu lagi bilang adalah kebutuhan rohani yang vital. Misalnya dianggap ini sebagai kontraposisi. Lalu bagaimana kita menganalisa dengan benar dua opini tersebut? Membaca Alkitab adalah kombinasi antara disiplin rohani dan juga kebutuhan untuk pertumbuhan spiritual kita yang lebih sehat. Sebuah ilustrasi simple. Seperti tubuh memerlukan makanan setiap hari untuk bertahan hidup, demikian pula roh kita memerlukan firman Tuhan setiap hari untuk tetap hidup dan bertumbuh. Lalu apa today plan-nya untuk hal ini? Ya, ide-idenya apa aja? Akan Kak Noven breakdown melalui akronim SCORE. S, situasi. Mungkin kurangnya waktu dan prioritas dalam membaca firman. Ya. Mungkin karena kita belum sadar atau masih belum ngalamin pengertian kalau baca, wah aku nggak ngerti gitu, nggak apa-apa, disiplin dulu. Ya. Kedua, mungkin godaan dari media sosial dan hiburan, misalnya nontonin YouTube, nontonin podcast, nontonin drama Korea, drama Jepang, anime. Bukan nggak boleh, tapi prioritas kita harus jelas. Nah, ketiga, kemungkinan juga kelelahan dan kesibukan sehari-hari. Mungkin di kantor terlalu
menyerap energi, jadi sampai rumah pengennya rehat, istirahat gitu, santai-santai gitu. Kalau kalian menghidupi membaca firman Tuhan menjadi relaksasi, itu akan keren banget, akan beda lah rasanya, ya. Lalu akronim dari SCORE untuk K-nya, kognitifnya, itu kita perlu menyadari pentingnya firman bagi kehidupan rohani. Ya, secara kognitif kita perlu menyadari pentingnya firman bagi kehidupan rohani kita. Yang kedua, mengingat bahwa firman adalah sumber kekuatan dan petunjuk. Ingat di Mazmur 119, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Yang ketiga, kognitifnya, mengetahui bahwa tanpa firman kita mudah tersesat. Lalu kita masuk dalam akronim dari SCORE yang O, operasionalnya seperti apa? Menetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Kita latihan disiplin rohani bukan untuk menjadi berasa keren, hebat atau gagah. Ya, bukan untuk membangun reputasi, tetapi membangun karakter pribadi. Ya, jadi belajar menetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca firman. Yang kedua, operasionalnya apa? Menggunakan rencana bacaan Alkitab atau aplikasi pendukung. Kalian bisa membaca secara berurutan, kalian bisa juga mempelajarinya dengan cara membaca firman Tuhan dengan cara tematik atau by topik. Tentukan yang kalian mampu lakukan. Ya. Yang ketiga, operasionalnya adalah mencatat dan merenungkan ayat-ayat yang sudah dibaca. Dibuatlah misalnya refleksi atau devosional seperti yang Kak Noven bikin ini. Kalian bisa bikin sendiri, renungkan gitu, ya. Kalau masih ragu atau nggak yakin, bikin rekam, kalian posting di IG kalian tapi di private, atau di YouTube kalian tapi kalian log, itu juga nggak apa-apa. Ya, Kak Noven pertama kali melakukan seperti itu. Lalu setelah berpikir, terus ketika Kak Noven sharingin ke anak-anak yang Kak Noven bina, yang Kak Noven mentoring, dari berbagai gereja apapun itu, akhirnya Kak Noven memutuskan untuk apa yang Kak Noven pelajari atau renungkan itu Kak Noven buka di YouTube, ya. Enggak lagi Kak Noven kunci, yang enggak di private lagi. Jadi mau dengar juga tanpa iklan, bebas, ya. Lalu akronim SCORE di bagian R-nya, rencana. Rencana apa yang mau kita buat? 1. Membuat komitmen pribadi untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tulis bila perlu. Tulis, tempel. Ini komitmen saya. Karena apa? Komitmen kecil itu melatih kita untuk mendapatkan hal-hal besar. Contoh, ketika kita komit untuk setia dalam pasangan hidup kita, itu kita komit, lalu hasilnya apa? Ya, kita punya pasangan hidup. Jadi komitmen itu kita latihan dari hal-hal kecil. Mau dapat pasangan hidup untuk berkomitmen sehidup semati, tapi misalnya untuk setia dalam berpacaran aja sulit, ya itu kan nggak mungkin, ya, harus disadari. Atau kalau contoh kita mau sehat, kita komit dulu dong bayar member gym. Sudah bayar member gym, komit keduanya apa? Datang dong. Sudah datang ngapain? Latihan dong, bukan cuman datang terus bercanda-bercanda, petantang-petenteng, nggak ngangkat beban sama sekali, terus pulang terus merasa sudah sehat karena datang ke gym dan sudah membayar member gym, tapi nggak latihan. Nah, nggak gitu. Yang namanya komitmen itu harus step by step, jelas dan terarah. Kedua, rencana kedua adalah mencari teman atau kelompok untuk saling mendukung dan membaca firman Tuhan, untuk kita berdiskusi, bertukar pikiran. Siapapun itu, gereja manapun itu tidak masalah, asal jangan gereja setan. Mau Kristen Katolik, mau Kristen Protestan, mau Kristen Ortodoks, yang jelas jangan dengan Kristen pro setan, ya. Itu hati-hati.
Yang ketiga, rencana. Menggunakan sumber daya seperti renungan harian ataupun podcast rohani. Mana tahu dari situ kita ada dapat inspirasi dari Roh Kudus, tuntunan. Itu juga perlu kita jalanin atau kita lakukan. Kalau belum punya ide, nggak apa-apa. Ya, kita akan masuk dalam formasi spiritual. Up in out-nya apa? Up-nya relasi dengan Allah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Misalnya kita juga bisa melakukan kontemplasi, ya, atau Lectio Divina, ya, atau kalau di Katolik disebut dengan Taizé gitu, juga bisa dengan firman Tuhan. In-nya apa? Ya, dalam formasi rohani ini in-nya apa? Membiarkan firman membentuk karakter dan kehidupan rohani kita agar terjadi transformasi rohani yang jelas. Step terakhir dari formasi rohani, out-nya apa? Formasi spiritual, ya. Out-nya apa? Relasi sosial dan atau panggilan yang seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Menerapkan firman dalam interaksi dengan sesama dan dalam pelayanan. Apapun itu pelayanannya, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Jangan hanya menerapkan firman Tuhan hanya di dalam gereja. Ya, orang bilang jago kandang lah. Untuk apa gitu loh. Firman Tuhan itu perlu dihidupin sehari-hari. Jangan dari Senin sampai Sabtu kelakuannya kayak setan, Minggu baru rohani gitu, holy gitu. Jangan ya. Lalu Kanoven akan masuk dalam implikasi teologis. Ya. Apa implikasinya? Tesisnya itu adalah membaca Alkitab adalah kewajiban religius tadi, ya. Dan antitesisnya tadi yang sudah Kanoven juga bahas, bahwa membaca Alkitab adalah kebutuhan rohani yang vital, sehingga bisa dikombinasikan dari dua hal ini. Membaca Alkitab adalah kombinasi antara disiplin rohani dan kebutuhan untuk pertumbuhan spiritual yang sehat. Ya, Kanoven ingatkan kembali dari yang poin di atas tadi ya. Langkah aplikatif lainnya yaitu satu, bagi diri sendiri apa? Menetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman. Ya, ini Kanoven ingatkan. Langkah aplikatifnya meluangkan waktu khusus setiap hari. Terserah mau pagi, siang, malam, walaupun Alkitab menyarankan itu pagi ya. Kalau kita menggunakan jam waktu doa ortodoks itu dari jam 6 pagi, setiap 3 jam kita jumlahin sampai terakhir itu jam 12 malam. Ya. Nah, dalam integrasi dari formasi spiritual ya up tadi, hubungan vertikal dengan Tuhan itu bisa juga dengan cara apa? Doa yang bersifat responsif. Jadi misalnya begini doanya. Tuhan, ajarku untuk lapar dan haus akan firman-Mu. Seperti tubuhku merindukan air di tengah padang gurun, jadikan firman-Mu bukan sekedar bacaan, tapi kehidupan bagi diriku dan mentransformasi hidupku Tuhan. Mampukan aku tunduk di bawah otoritas-Mu secara mutlak. Otoritas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, misalnya kita bisa berdoa seperti itu, ya. Lalu kita juga bisa lakukan ibadah pribadi, misalnya ambil waktu 10-15 menit per hari untuk membaca ulang dari misalnya yang tadi Kak Noven contoh Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 23 tadi. Perlahan-lahan aja, nggak usah buru-buru seperti dikejar anjing. Ya, renungkan setiap frase yang mungkin kita pahami dan biarkan Roh Kudus itu menuntun ke pemahaman yang lebih aplikatif dalam hidup kita. Ya. Nah, innya pembentukan karakter dan hatinya apa? Refleksi pribadinya untuk evaluasi misalnya, apakah aku benar-benar memberi tempat bagi firman Tuhan dalam hidupku? Ya, apakah kita sudah benar-benar memberi tempat bagi Tuhan dalam hidup kita? Ya. Atau apakah aku hanya mengingat firman saat krisis? Ya. Apakah kita hanya mengingat firman saat kita mengalami krisis atau masalah? Ya, coba bayangkan seperti ini.
Sebel nggak kalau punya sahabat atau anak yang kita bina, saat dia mengalami krisis aja baru datang ke kita, saat lagi susah doang datang sama kita. Ya itu apa bedanya transaksional dengan dokter? Ketika sakit baru datang ke dokter, nggak salah kan? Tapi hubungan dengan mentor, dengan kakak rohani kalian, orang tua kakak rohani kalian, apapun lah itu, ya kamu namakan seperti apapun itu, ketua CG kalian, ketua date kalian, ketua komsel kalian lebih senang bersifat transaksional atau relationship, ya sadari itu. Tantangan, ubah pola pikir dari aku harus membaca firman Tuhan menjadi aku rindu dan butuh firman Tuhan. Latihan prakteknya seperti apa? Tulis satu ayat simpel dari bacaan hari ini. Mungkin kita bisa ketik di sticky note atau di layar handphone kita jadikan wallpaper, ya kan? Sebagai tanda kutip misalnya spiritual wallpaper, ya kan? Jadikan itu ayat pegangan minggu ini. Atau kita juga bisa setelah kita desain itu menjadi wallpaper kita seminggu, lalu kita sudah desain kan sayang ya waktu dan perhatian kita. Nah, kita bisa masukin ke dalam apa? Ke dalam sosmed kita, misalnya kita simpan di Instagram kita, di TikTok kita, apapun itulah bentuknya, ya. Outnya apa? Ekspresi kasih dan kesaksiannya berupa apa? 1. Berbagi firman. Kirimkan Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 21 tadi ke teman, keluarga atau murid rohani, ya kan, ataupun ke mentor kalian sendiri gitu loh, dan ajak mereka menjawab pertanyaan, misalnya apa satu hal dari firman ini yang kamu rasa perlu lakukan minggu ini gitu ya. Pertama tadi ya, ekspresi kasih dan kesaksiannya. Outnya apa? Berbagi firman misalnya seperti tadi. Kedua misalnya aplikasi sosial. Dalam setiap percakapan hari ini coba sisipkan hikmat dari firman Tuhan yang sedang kita renungkan. Biarkan firman itu jadi terang, bukan sekedar kata-kata kosong ataupun hanya sekedar kata-kata indah belaka, tapi jadikan itu menjadi hidupi itu menjadi firman yang seperti pelita dalam hati kita. Ya. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, aku tidak ingin hidupku kering secara rohani karena mengabaikan firman-Mu. Jadikan hatiku tanah yang subur ya Bapa. Telingaku menjadi telinga murid dan mataku selalu memandang janji-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu bukan sekedar informasi, tetapi transformasi dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan terima kasih Roh Kudus atas tuntunan-Mu. Amin. Sebuah power question ya, penutup. Jika tubuh kita bisa bicara saat kita lupa makan, mengapa kita tidak terlalu peka saat jiwa kita kelaparan karena lupa diberi makan dengan firman Tuhan? Sebuah penutup terakhir kita, mari kita akhiri dengan mengingat bahwa firman bukan sekedar teks atau kumpulan abjad atau huruf ya. Firman adalah daging yang hidup yang turun dari surga. Itu bisa kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya. Juga tentang mereka itu Yudas ya, Yohanes
pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Menghidupi firman adalah menghidupi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dengan Kak Noven. Jangan lupa merenungkan firman siang dan malam. God bless you.